di channel YouTube Bray Jackson Siokal. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memperkenalkan salah satu cara agar kita mudah menganalisis terkait dengan soal-soal atau kasus yang kita hadapi. Bagaimana caranya? Caranya sangat mudah. Pertama, kita harus punya rujukan referensi. Referensinya dari mana? Tentu saja dari bagaimana kita menguasai terkait dengan nursing proses atau bagaimana kita memahami terkait dengan asuhan keperawatan yang dimulai dari asesmen atau pengkajian, kemudian mulai dari diagnosis, kemudian lanjut ke intervensi, implementasi, dan evaluasi. Tentu itu semua kalau ada referensi kita yang baik, maka kita bisa langsung saja untuk mencari menemukannya dan bahkan mengaplikasikannya dalam hal apapun yang kita butuhkan. Kali ini saya akan mencoba mengajarkan terkait dengan bagaimana suatu referensi terkait referensi diagnosis keperawatan yang sangat mudah untuk kita dapatkan melalui Play Store ya. Karena ini adalah era digital, jadi sudah nggak zaman rasanya kalau kita masih terpaku pada referensi-referensi tertulis atau bahkan sebenarnya bisa aja ya kalau kita punya referensi yang banyak, tapi terkadang ada satu waktu yang kita punya keterbatasan untuk memegang, untuk bahkan berada dengan referensi tadi, tetapi ada hal yang bisa membantu kita yaitu menggunakan aplikasi Play Store. Kita langsung saja, kita ketik di sini adalah Nurse Diagnosis. Nah ini ya, Nurse Diag. Oke. Di sini akan muncul dua aplikasi yang tentunya akan sangat membantu kita. Ini yang pertama adalah Nurse Diagnosis atau Diagnosis Keperawatan Indonesia, atau sebenarnya ini adalah bagian dari standar diagnosis keperawatan Indonesia yang ada pada buku SDKI yang dirilis oleh PPNI. Itu adalah rujukan dari setiap orang ketika ingin menuliskan soal atau menganalisis kasus. Itu termasuk dari saya pribadi, rujukan saya dari SDKI. Nah, saya ingin memperkenalkan, saya tidak tahu ini aplikasinya siapa, tetapi ini aplikasi sangat bermanfaat dan sangat berguna. Jadi apa boleh buat, kalau memang itu sangat bermanfaat walaupun bukan punya saya, maka saya akan berikan informasi itu bahwa ini bisa dilakukan. Nah, saya buka saja. Tentunya kalau kalian belum install, install dulu ya. Karena ini saya sudah install, maka tertulis uninstall. Nah, kalau kalian sudah menginstal aplikasi ini, maka kita langsung buka. Nah, seperti ini. Oke, kita buka. Nah, di sini tertulis diagnosis keperawatan Indonesia. Sebenarnya ini adalah standar diagnosis keperawatan Indonesia, tapi mungkin karena ini adalah sifatnya aplikasi, kita juga tidak tahu yang punya aplikasi ini siapa. Tapi terus terang, saya sudah menggunakan aplikasi ini sudah sejak lama, dan isi dari aplikasi ini sama persis dengan yang ada dalam satu buku SDKI itu ya. Jadi ini sangat membantu dan memberikan efisiensi untuk kita ketika di mana saja bisa kita buka. Kita buka dari menu yang pertama yaitu konsep diagnosis. Nah, di konsep diagnosis di sini dijelaskan, diagnosis keperawatan merupakan suatu penilaian kritis mengenai respon klien terhadap masalah kesehatan atau proses kehidupan yang dialaminya, baik yang bersifat aktual maupun potensial. Ini memang benar apa adanya bahwa pemahaman terkait dengan diagnosis keperawatan itu adalah penilaian kritis kita terhadap suatu respon pasien. Apakah itu masalahnya, apakah itu problem yang dia hadapi, maka kita nilai secara kritis melalui critical thinking kita. Itu yang disebut dengan diagnosis keperawatan. Nah, klasifikasi diagnosis keperawatan ini kita bisa lihat ada fisiologis, ada yang berubah psikologis, ada yang berubah perilaku, rasional, lingkungan, dan banyak macam lagi yang bisa kalian baca di dalam sini ya. Nah, sekarang kita bisa lihat ada salah satu diagnosis yang tertulis di sini terkait penulisan diagnosis pada dua bagian. Masalah dibuktikan dengan ditandai dengan faktor risiko. Contoh, risiko aspirasi dibuktikan dengan penurunan tingkat kesadaran. Ini juga adalah salah satu diagnosis ya. Ini juga ada contohnya bahwa bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan spasme jalan nafas ditandai dengan batuk tidak efektif, nah sputum berlebih, mengi, dispnu, kemudian gelisah. Nah, ini yang disebut dengan salah satu diagnosis keperawatan. Itulah yang disebut
diagnosis keperawatan, yang tentunya ini akan sangat membantu kita kalau kita menuliskan diagnosis dalam asuhan keperawatan dari kalian semua, adik-adikku semua, adik-adik, kakak-kakak semua. Kalau mau menuliskan asuhan keperawatan, kalian bisa tulis dan rujuk ke sini ya, rujukannya. Kemudian kita back dulu, kita back, oke. Kita back, kita mau buka terkait dengan kategori diagnosis, menu kedua. Oke, di menu kedua ini tertulis 5 kategori diagnosis. Ada fisiologis, ada perilaku, ada psikologis, ada relasional, dan ada lingkungan. Kita buka salah satunya adalah fisiologis. Oke. Nah, di fisiologis ada subkategorinya, yaitu ada respirasi, ada nutrisi dan cairan, ada aktivitas dan istirahat, ada sirkulasi, eliminasi, neurosensori, reproduksi, dan seksualitas. Kita ambil satu contoh terkait dengan respirasi. Nah, di kategori respirasi, subkategori respirasi ini ada 6 diagnosis keperawatan yang ada. Jadi ingat ini baik-baik, ini sangat membantu sekali ya. Ternyata dalam subkategori respirasi ada 6 kategori diagnosis keperawatan yang bisa kita tegakkan, yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif, gangguan penyapihan ventilator, gangguan pertukaran gas, gangguan ventilasi spontan, pola nafas tidak efektif, risiko aspirasi. Yang paling lazim kita temukan ketika kita menulis asuhan keperawatan adalah bersihan jalan nafas tidak efektif, kemudian gangguan pertukaran gas, kemudian pola nafas tidak efektif. Ini yang paling umum dan paling lazim didapatkan ketika menyusun asuhan keperawatan. Oke, kita ambil salah satu contoh ya. Kita klik saja bersihan jalan nafas tidak efektif. Oke, di sini tertulis ketidakmampuan membersihkan sekret dan obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten. Ini saya sebenarnya dalam keadaan flu. Nah, di sini yang saya sebut bahwa saya sebenarnya mengalami bersihan jalan nafas tidak efektif. Tetapi inilah yang saya suka dari aplikasi ini, bahwa dia menuliskan terkait dengan definisinya, dia menuliskan terkait dengan penyebabnya, situasionalnya, tanda dan gejalanya, apakah itu tanda dan gejala mayor, minornya. Nah, kondisi klinis terkait benar-benar sama persis dengan isi dari buku SDKI itu. Ya, jadi memang ini sangat membantu sekali. Jadi ketika saya mau melihat terkait dengan bersihan jalan nafas tidak efektif, ketika ada misalnya kasus di depan saya, ada datanya, yaitu laki-laki berusia 56 tahun datang dengan keluhan sesak nafas. Ternyata setelah dikaji, ternyata pasien ini batuk berlendir, kemudian sesak nafas, frekuensi nafasnya meningkat misalnya atau apa. Ternyata setelah lagi dikaji lebih dalam, dibuktikan ada ronghinya, kemudian ternyata terdapat banyak cairan misalnya. Nah, kita bisa lihat ternyata pasien ini bisa saja mengalami bersihan jalan nafas tidak efektif. Dari mana datanya? Kita bisa baca di sini bahwa batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, sputum berlebih. Ini sputumnya berlebih. Kemudian ada ronghinya misalnya. Nah, gejala lain kita bisa sesuaikan saja dengan gejala-gejala yang terkait. Nah, ini sangat-sangat membantu kita ya. Jadi ini salah satu contoh dari menetapkan suatu diagnosis keperawatan melalui suatu aplikasi yang namanya Nurse Diagnosis. Kalian bisa download ini dan bisa digunakan gratis ya. Jadi kalian bisa gunakan dan bisa kalian utak-atik mau pilih diagnosis apa, mau buka terkait apa, silakan saja ya, nggak ada masalah. Jadi seperti inilah adanya kalau kalian mempunyai suatu aplikasi yang namanya Nurse Diagnosis atau Diagnosis Keperawatan Indonesia. Oke, suatu saat kita akan lanjutkan nanti, kita buka satu kasus, kemudian kita aplikasikan Nurse Diagnosis ini. Intinya sampai di situ dulu untuk tutorial terkait dengan bagaimana Anda untuk membantu menganalisis suatu kasus atau soal, kalian bisa gunakan Nurse Diagnosis atau aplikasi atau bahkan buku standar diagnosis keperawatan Indonesia. Terima kasih.